Proses konvensional ini adalah fermentasi. Kalau proses pada rekayasa itu adalah utak-atik DNA. Jadi ada satu proses yang dilakukan secara buatan oleh manusia untuk mengutak-atik DNA. Nah, kedua proses ini bisa menghasilkan sebuah produk, berarti ada sebuah benda yang bisa dihasilkan atau jasa. Ya, misalnya untuk bioteknologi perairan misalnya yang tercemar dan sebagainya itu ya. Jadi ini tentang bioteknologi. Jadi ada proses rekayasa pengolahan yang dilakukan secara sengaja oleh manusia ya, baik konvensional maupun modern. Nah, kita masuk ke perkembangan bioteknologi. Jadi bioteknologi konvensional ini tadi kita sudah tahu menggunakan agen hidup berupa mikrobiologi ya. Jadi rekayasanya itu belum mengutak-atik apapun ya, tetapi ini sudah kita sebut bioteknologi. Kemudian bioteknologi modern ini adalah teknologi rekombinasi atau rekayasa genetika dengan ilmu dan teknologi pendukungnya, ada biologi molekuler, mikrobiologi, biokimia, genetika, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, itu banyak sekali ya. Untuk teknologinya ini bisa berkembang bioteknologi pertanian, termasuk biotek tanah, industri, lingkungan, dan kesehatan. Kemudian biotek mikroba. Penggunaan mikroba sebagai agen produksi, misalnya untuk pembuatan kompos. Kemudian mikroba sebagai produk akhir, ini juga sama ya, biofertilizer. Jadi ada jasa, ada produk ya untuk proses bioteknologi ini. Kita lihat juga ilmu yang ini, ilmu-ilmunya tadi sudah kita gambarkan, nanti kamu baca aja ini apa saja ya. Kemudian kita masuk ke ilmu dasar, proses, dan aplikasinya. Jadi ilmu dasarnya adalah mikrobiologi, genetika, dan seterusnya. Kamu bisa baca. Prosesnya adalah fermentasi, steril, non-steril, atau cangkok juga bisa. Jadi fermentasi itu yang konvensional atau mencangkok. Apakah mencangkok gen, mencangkok kromosom, mencangkok inti sel, ya, atau rekombinasi genetik, berarti ini ada perubahan DNA, susunan DNA, atau hibridoma, menggabungkan DNA, atau kultur jaringan, ya, ini bermainnya di sistem organ. Aplikasi farmasinya adalah ada misalnya dari antibiotik, vaksin, kemudian hormon, obat-obatan seperti interferon, vitamin, dan sebagainya. Ini dasar proses dan aplikasinya. Ini mohon maaf ya, biar kamu nggak tidur. Jadi makanan dan minumannya ini ya, ada produk-produknya bisa kamu baca, kemudian bahan kimianya ya bisa kamu baca juga, dan energi ya, apa saja yang bisa di produk ya dari proses bioteknologi. Kemudian aplikasi yang lain dari aplikasi pertanian bisa untuk mengolah makanan ternak, pengomposan, biopestisida, fiksasi nitrogen, sampai tumbuhan transgenik yang sekarang populer dan menjadi pro dan kontra, kemudian membuat varietas tumbuhan baru ya. Nah, ini contoh-contoh hasil dari aplikasi pertanian ya, mulai dari kita lihat ada jeruk yang warna-warni dalamnya, tapi kalau ini sih bukan ya, ini transgenik tapi saya tidak terlalu yakin. Kemudian kita lihat jenis-jenis yang lain, ini jagung manis, itu juga hasil transgenik, kemudian anggur tanpa biji, kemudian stroberi yang warnanya sekarang ada yang putih, bahkan ini ada yang biru tapi tidak diproduksi, kemudian tomat tanpa biji, dan seterusnya, banyak sekali. Untuk lingkungan itu biasanya berupa jasa, karena biofertilizer atau untuk bioindikator, untuk pembersih air, pengolahan limbah, pembersihan limbah minyak yang tumpah misalnya.
ya. Nah, kapan sih awal penggunaan biotek? Jadi ini awal sekali penggunaan biotek. Jadi konsep seperti ini masih terus digunakan oleh banyak orang, yaitu proses fermentasi. Jadi berawal dari produk makanan dan minuman yang sederhana, melibatkan biomasa. Biomasanya adalah mikroba-mikroba, dan di dalamnya ada transformasi kimia sel yang kita tahu rasanya mungkin aroma fermentasi itu berbeda, ya. Produk akhir yang diinginkan dari proses fermentasi ini adalah enzim, bisa ada antibiotik, ada steroid, asam organik dan sebagainya. Juga penguraian bahan baku yang dijadikan substrat, ya, misalnya bahan baku dari air limbah, industri dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya ini proses yang kalian lihat di gambar ini sudah dilakukan sejak sebelum Masehi. Ya, sejak sebelum Masehi, kita lihat di sini 4000 sebelum Masehi, roti itu sudah ada dengan menggunakan bahan ragi. Kemudian ada produk tempe, oncom, yogurt, kecap, tapi ini juga lama. Dulu namanya bukan yogurt ya, namanya kamir, ya. Kamir itu lebih terkenal ya dulu ya. Kalau sekarang terkenalnya adalah yogurt. Kemudian pupuk alami ini juga merupakan suatu proses biotek konvensional yang memerlukan proses fermentasi. Ini juga sudah lama dilakukan oleh manusia. Nah, sejarah berkembangnya biotek, siapa sih yang pertama kali mencetuskan mikrobiologi ini bisa menjadi bahan dasar agensia perubahan, ya. Bapak bioteknologi itu adalah Pasteur yang pasti terkenal, kamu sudah paham ya, di asal-usul kehidupan kita juga belajar teori-teori yang diawali dari Pasteur ya, tentang teori biogenesis. Jadi Pasteur ini mencermati kenapa bisa ada bir, bisa anggur. Nah, ternyata setelah diseleksi, diteliti, di dalamnya ada aktivitas mikroba, ya, atau mikroorganisme, ya. Jadi semata-mata tidak hanya perubahan proses kimia, tapi di dalamnya ada makhluk hidup. Nah, itulah yang kemudian tercetus juga teori biogenesis. Nah, jadi sampai saat ini juga proses yang disebut pasteurisasi. Jadi Pasteur ini setelah mengamati berarti adanya perubahan makanan atau minuman itu diakibatkan oleh mikroba. Nah, supaya makanan ini awet, maka ada proses yang disebut pasteurisasi, ya. Pasteurisasi untuk pengawetan makanan dan minuman dengan tekanan yang tinggi. Nah, berikutnya ada yang disebut kita kenal Hansen dan Weismann. Untuk Hansen ini mengembangkan tentang Saccharomyces yang sampai sekarang kita pakai untuk membuat roti atau tape, ya. Kemudian ada Weismann. Weismann ini yang pertama kali menggunakan Clostridium acetobutyllin ini untuk memproduksi aseton. Ya, selanjutnya ada juga produksi asam sitrat menggunakan kapang Aspergillus niger. Jadi sebenarnya Aspergillus niger itu gampang banget dicari. Jadi kalau kamu biarkan buah jeruk itu kemudian kulitnya itu berwarna agak ke hitam, ada jamur yang warnanya agak ke biru hijau ya, biru hijau, kemudian lama-lama dia menghitam, itu adalah Aspergillus niger. Nah, niger ini artinya hitam karena sporanya yang jadi warna hitam itu sporanya. Itu bisa memproduksi asam sitrat. Ya. Nah, kemudian sampai akhirnya ada penisilin, kemudian ada yang lain-lainnya nanti kita akan bahas ya, sampai ada era rekayasa genetika ya, sampai sekarang ini sudah sangat berkembang sekali, termasuk di Indonesia juga sudah banyak sekali menggunakan teknik-teknik biotek ya, rekayasa genetika. Nah, untuk era pengembangan bioteknya, untuk konvensional ini produknya adalah minuman, makanan, fermentasi non steril dan steril. Jadi ada 2 kategori fermentasi, ya. Kalau modern nanti kita akan lihat perkembangannya itu
sudah sangat meluas, tapi dasarnya nanti kita lihat ada plasmid, transplantasi inti, kultur jaringan, hibridoma, dan transgenik. Ini teknik-tekniknya saja yang nanti kita sambil bahas berikutnya. Sekarang kita lihat teknik fermentasi. Teknik fermentasi aja ini adalah menggunakan mikroba untuk mengubah satu senyawa seperti pati atau gula menjadi senyawa lain seperti etanol, ya. Nah, ini penggunaannya yang sudah meluas sekali. Ada yang kita sebut klasik, misalnya yogurt, tempe, ya. Kemudian ada industri farmasi, dan ini adalah gambarannya. Ini yang klasik ya, tempe benguk ini ya, kamu mungkin tahu ya, kalau orang Jawa masih ada nih ya. Kalau kita jalan-jalan ke daerah Merapi itu banyak sekali yang menjual ini. Kemudian dalam skala industri besar farmasi, nah biasanya sudah ada tabung atau fermentor yang besar sekali karena harus dalam produksi bervolume besar ya. Atau biopulping juga menggunakan alat-alat besar, atau untuk bahan bakar, atau bioplastik ya, bioplastik untuk proses ya penggunaan bahan-bahan. Mungkin kelas 10 kamu belajar ya, atau kamu dikir ya ada yang bioplastik ya contohnya. Kemudian teknik fermentasi, ini ada fermentasi non steril. Jadi ini contohnya yang non steril. Dia ini sebenarnya antara steril dan non steril karena ini digunakan oleh kita ya untuk dikonsumsi. Jadi kondisinya tidak harus steril, bisa dilakukan tempat terbuka, dan kalaupun ada terkontaminasi tidak terlalu bermasalah ya. Nah ini misalnya apa? Misalnya untuk bahan bakunya selulosa, limbah industri ya, kertas dan sebagainya. Mikroorganisme pelakunya bisa spirulina, Saccharomyces, kemudian Candida dan seterusnya, atau Methanobacterium ya yang sudah populer ya tentunya Methanobacterium. Produksinya bisa untuk PST, makanan ternak atau silase, ya, kompos, kemudian alat pembersih limbah. Sekarang yang populer itu ada ekoenzim, ya. Kemudian ada biogas yang sekarang juga sedang dikembangkan ya oleh pemerintah Indonesia untuk produk biogas ya. Jadi biogas ini sudah bisa dihasilkan dari proses satu yang dikembangkan di Indonesia itu ya, dari singkong, kemudian dari tanaman sawit. Nah itu sedang dikembangkan. Ini yang kemudian menjadi masalah ya bagi negara-negara di Eropa sana ya kalau kamu mengikuti perkembangannya. Nah, untuk fermentasi steril ya, fermentasi harus berlangsung tanpa kontaminasi. Berarti dia harus tertutup rapat. Ya, harus tertutup rapat. Tidak boleh ada campur aduk dari mikroorganisme yang menjadi target ya. Nah, ini contohnya produk susu dari keju, macam-macam keju ya, nanti kamu bisa pelajari lagi. Nah, ini produk-produk kejunya ya, yang terkenal di kita ini adalah dari keju semilunak ya, seringkali disebut keju biru. Makanya Kraft itu kemasannya warnanya biru ya. Kemudian Penicillium camemberti, ini keju lunak yang biasa mungkin untuk selai ya, semacam selai, atau mungkin untuk campuran kita bikin salad ya. Ada juga keju keras ya, keju keras sampai dia juga berlubang-lubang seperti ini oleh bakteri. Kalau ini penicillium ini penicillium ya, bukan ya, belakangnya M harusnya. Perompingan di bakteri ini bakteri, ini jamur Lactococcus, ini juga jamur. Ya, ini kita lihat yang sering digambarkan di film-film ya, keju itu berlubang-lubang. Dan ini keju yang disukai oleh orang-orang dari negara sana ya. Produk yogurt, kefir atau kumis ya. Ini juga banyak yang dibuat
dan sekarang juga semakin banyak ya variasi. Dan sekarang yang sudah mau dipopulerkan lagi kumis. Kalau kumis ini dari Rusia, dia yogurt dari susu kuda, ya susu kuda, yogurt dari susu kuda. Kalau di kita kan susu kuda tidak banyak ya, karena yang memproduksi hanya dari Nusa Tenggara Timur saja. Kalau produk susu ini banyak banget, mulai dari adonan roti, kemudian membuat tuak atau acar, ya. Bahan bakunya nira, misalnya ini, ya. Kemudian untuk kecap, bahan bakunya kedelai. Kemudian yang bahan bakunya sereal, kentang, anggur, tebu, Saccharomyces ini bisa dibuat alkohol, ya, atau rum, ya. Dan sebagainya. Nanti kamu bisa lihat ya, atau misalnya yang populer di Indonesia itu nata de coco dari bakteri Acetobacter pseudomonas, itu juga harus steril ya. Kalau dia tidak steril maka nata de coco-nya tidak jadi ya. Kemudian mikrobiologi industri, nah seperti ini. Industri ada Corynebacterium glutamicum, ini terkenal ya, biasanya kita terkenal ini bahan baku MSG diolahnya oleh Corynebacterium glutamicum. Ya, dihasilkannya apa saja, macam-macam, asam amino, lisin, threonine, dan asam glutamat. Dan asam glutamat inilah yang terkenal dengan sebutan micin, vetsin, ya bahan penyedap rasa ya. Nah ini, kemudian ada dari gula. Ya, dari gula, dari tebu biasanya bisa dihasilkan asam sitrat. Kemudian dari bahan-bahan pseudomonas dan seterusnya ini bisa dihasilkan vitamin B12 dan riboflavin. Nah, ini untuk penisilin. Ya, penisilin ini perkembangannya sangat luar biasa. Yang pertama kali adalah yang melakukan penelitian Alexander Fleming. Ya, ini terkenal sekali orangnya. Dan akhirnya ada cephalosporin, ya. Kemudian ada Streptomyces juga untuk pengobatan TBC, streptomycin nama antibiotiknya Bacillus atau Bacitracin. Jadi kalau misalnya kamu sudah parah penyakitnya nggak sembuh-sembuh, dikasih penisilin misalnya ya, maka biasanya dikasih Bacitracin. Ya, Bacitracin itu banyak sekali merek-mereknya. Atau polymyxin. Nah ini contoh-contohnya. Ya, jadi kalau udah kamu kena Bacitracin, berarti kamu sudah punya gejala yang lumayan ya. Nah ini. Makanya keteraturan minum antibiotik itu harus dipatuhi betul ya. Nah, kemudian ini biotek penanggulangan pencemaran. Nah, ini kemasan-kemasannya sudah banyak sekali dijual. Ya, ini muatannya karena dia non steril ya, jadi bakterinya atau jamurnya itu bisa bermacam-macam. Peranannya ya ini tadi ya, untuk mengurai bahan organik. Jadi kalau misalnya kamu lihat kan biasanya kita pakai Dranex ya. Kamu tahu Dranex itu kimia banget. Kalau untuk tersumbat, jadi saluran-saluran tersumbat, biasanya tersumbat itu kan karena minyak yang membeku ya kebanyakan, atau bahan organik yang sulit terurai ya, biasanya seperti itu. Maka untuk mempercepat dekomposisi ini sekarang kita bisa gunakan produk-produk dari decomposer. Nah ini saya sebutkan merek ya, Green Posco salah satunya, atau Starbio dan seterusnya, atau Decomic ya. Jadi ini bisa digunakan ya untuk penanggulangan pencemaran. Dan yang terkenal ada bioremediasi. Sebenarnya bioremediasi itu secara alami itu terjadi di alam. Misalnya sekarang banyak sekali limbah yang masuk ke sungai misalnya. Nah, sungai itu dia akan mengadakan bioremediasi secara otomatis. Jadi sungainya itu bisa tetap jernih, tetap baik, dan tentunya di dalamnya itu ada mikroba. Nah, tetapi untuk timbal yang pernah kamu tahu populer sekali, permasalahannya ada di Jepang ya, di Minamata ya. Nah sekarang dicari bioremediasi untuk timbal ini, ternyata sudah ditemukan, ternyata banyak sekali ya, sehingga timbal yang mencemari sungai ini bisa didestrak
oleh beberapa jenis bakteri. Nah, termasuk sesungguhnya air sungai yang ada di lingkungan di Indonesia itu rata-rata sudah tercemar timbal. Ya, tapi karena ada bahan bioremediasinya ini, mudah-mudahan ini bisa mengurangi sejumlah timbal. Di daerah Tangerang itu Cisadane, hati-hati timbalnya sebenarnya tinggi, tapi karena diolah terlebih dahulu, ya. Nah, mudah-mudahan timbalnya itu sudah terdistrak. Yang sekarang dicari, dan mudah-mudahan kamu juga berminat untuk bisa mencari pengurai plastik yang sekarang sangat meresahkan, ya, karena Indonesia kan pengguna plastik tertinggi ya, terutama plastik kresek untuk belanja. Kalau kamu nanti ke negara-negara lain, kamu pasti tahu kan, mereka tidak banyak menggunakan plastik, ya. Lebih suka kita membawa tas sendiri untuk belanja. Nah, biasakan ya kita belanja bawa tas sendiri. Nah, sudah ada beberapa jamur yang bisa menguraikan plastik, tapi belum terlalu populer ya. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa dikembangkan terus ya. Nah, sehingga permasalahan plastik bisa selesai. Nah, ini juga ada penanggulangan pencemaran hidrokarbon. Nah, bayangkan di laut-laut itu banyak kapal tanker, banyak kapal laut, semuanya menggunakan bahan bakar. Bahan bakar ini sebagian pastinya tumpah. Apalagi kalau misalnya tanker tumpah atau tenggelam, maka bahan bakar ini apapun bentuknya, apakah bensin, solar, ya, atau yang lainnya, itu bisa mencemari lautan. Nah, maka dicarilah bakteri yang bisa mengolah karbon yang bersifat hidrokarbonoklastik. Nah, ini yang bakterinya adalah Pseudomonas. Nah, kenapa ISP? Karena Pseudomonasnya itu banyak. Jadi Pseudomonas aeruginasa, Suceri, Pseudomonas dimicuta. Nah, ini prosesnya kurang lebih. Ini Pseudomonas ya, dia punya flagel yang banyak ya di satu sisi. Nah, ini mikroorganismenya, bakteri ini hanya simulasi saja. Dia bisa mencerna minyak yang akhirnya dikembalikan menjadi CO2 dan H2O. Ya, jadi bayangkan kalau misalnya bakteri ini tidak ada, suatu saat laut itu di permukaannya akan banyak sekali minyak. Ya, nah kemudian bioteknologi pertanian. Nah ini kalian bisa baca saja ya, pendaur nitrogen atau untuk bisa pupuk ya, membuat pupuk. Nah ini nanti kamu pelajari saja. Kemudian produksi makanan sel tunggal, yang ini kita sering sebut untuk suplemen tambahan ya. Mungkin di antara kalian sering ada yang dikasih spirulina, chlorella untuk peningkatan daya tahan tubuh ya. Itu suplemen, itu makanan. Jadi makanan berprotein tinggi yang berasal dari mikroorganisme ya. Nah, macam-macam ya, yang terkenal spirulina dan chlorella seperti ini kemasannya. Kalau dari fusarium itu sangat jarang sekali, tapi di Jepang ini dikembangkan ya fusarium itu. Nah, kelebihannya adalah dia kecil ya, berupa tablet akhirnya, tapi proteinnya sangat tinggi. Jadi hanya 1 kali minum mungkin kita disetarakan dengan protein hewan atau kedelai kalau kita makan sepotong tempe. Ya, padahal ini kan kecil ya, tabletnya kecil. Dan keuntungannya adalah protein sel tunggal itu cepat sekali. Di kita juga sudah ada ya memproduksi chlorella maupun spirulina. Spirulina cyanobacter ya. Kemudian nih besi juga ada bakterinya. Bakterinya apa nih? Thiobacillus ferreoxidan. Lah kok nggak ditulis di sini ya? Thiobacillus ferreoxidan. Fungsinya bisa untuk reduksi SO4 ya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya nanti kamu cari aja sendiri ya. Ini banyak contoh-contohnya yang nanti juga bisa membantu LK kalian. Ini banyak banget di internet. Nah, itu yang tadi Ibu sampaikan, dia kecil-kecil seperti ini. Artinya ini banget ya.
tapi sering ditanyakan, terutama yang ini nih, yang nama produknya interferon, insulin, vaksin, penisilin, dan seterusnya. Kegunaannya apa? Nah, ini seringkali ditanyakan tiba-tiba ya di dalam soal-soal perguruan tinggi ya. Dulu di ujian nasional juga seperti itu. Nah, itu yang kamu pelajari. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya contoh-contoh fermentasi atau konvensional. Nah, sekarang kita agak masuk ke bioteknologi modern dengan menggunakan rekayasa genetika seperti ini contohnya. Jadi prinsipnya yang rekayasa genetika hampir mirip. Jadi kamu harus kenal dengan istilah plasmid. Plasmid ini terdapat di bakteri. Jadi kromosom berbentuk lingkaran kecil. Tapi tidak semua bakteri itu punya plasmid ya. Nah, dan plasmid ini mudah sekali diisolasi. Pertama kali ditemukan mengisolasi plasmid dari E. coli. Ya. Nah, kemudian ini ada gen target. Ya. Gen target yang nanti misalnya insulin, yang paling terkenal kan insulinnya. Nanti gen targetnya itu adalah yang dipotong kemudian diselipkan di plasmid bakteri. Nah, plasmid bakteri ini bisa kemudian diinfeksi ya, kembali ke bakteri. Ya, kembali ke bakteri yang lain tentunya. Dan si bakteri ini ketika berkembang ya, maka dia akan bisa kita lihat, karena ini cepat sekali perkembangan bakteri, maka apa yang diselipkan di sini itu akan menjadi hasilnya. Misalnya insulin, atau kalau pupuk ini untuk tadi ya hidrokarbon minyak misalnya, kemudian untuk obat-obatan misalnya. Nah, ini kenapa diintervensi, ditransplantasi di bakteri, terutama plasmidnya, karena bakteri itu gampang banget berkembang biak dan sangat cepat sekali. Nah, ini hampir seperti ini ya rata-rata prosesnya. Di plasmid ini disisipkan. Nah, ini disebut rekombinasi DNA ya. Nah, ini yang lainnya nanti silakan ya kamu pelajari. Kemudian, nah ini ada interferon. Interferon ini berkaitan dengan virus ya. Jadi ini antibodi terhadap virus yang sekarang mudah-mudahan dikembangkan untuk COVID ya. Nah, secara alami hanya dibuat oleh tubuh manusia. Jadi obat untuk virus itu sebenarnya kebanyakan berupa vaksin yang dilemahkan ya. Nah, ini contohnya interferon. Jadi interferon ini beda dengan vaksin ya, agak beda ya dengan vaksin. Karena interferon ini sifatnya lebih stimulan ya, seperti ini. Jadi sel yang pertama ini dia akan diinfeksi oleh virus, oleh interferon. Jadi interferon kemudian si sel ini dia akan membuat senyawa-senyawa ini. Ini di dalam tubuh sudah terjadi. Jadi ada dirangsang di dalam tubuh, maka interferon ini bekerja nanti yang memproduksi ini. Nah, kemudian ini akan menstimulasi beberapa sel lain tentunya, yang kemudian dia akan merangsang proses pembentukan antivirusnya. Ya, antivirusnya. Ya, antivirus kemudian jadi kalau misalnya kita terserang oleh virus tersebut, maka ini bisa ditangkal oleh sel-sel kita, ya. Nah, ini sudah banyak dikembangkan, kita lihat di sini dari tahun 2001 sebenarnya. Jadi sudah banyak ya tentang interferon ini. Nah, kemudian yang terkenal juga adalah transplantasi inti. Transplantasi inti adalah yang dipindahkan adalah inti sel ke dalam ovum yang tidak berinti. Jadi ovumnya dihilangkan dulu. Nah, ini contoh yang pertama atau penelitian pertama itu sesungguhnya ada pada katak. Ya, pada katak. Jadi
Kalau pada katak itu bagian ususnya, sel ususnya yang diambil. Nah, jadi sel usus itu kita tahu ini adalah diploid. Nah, ini kita ambil nih sebuah sel diploid, ya. Kalau diploid itu sinyal dari sinyal dari sitoplasmanya itu atau sel-sel di sekitarnya adalah cenderung metabolisme kegiatannya. Metabolisme. Nah, kemudian diambil juga sel telurnya karena dia sifatnya eksternal ya, jadi mudah mengambil sel telurnya. Nah, sifat dari sel telur ini adalah sitoplasmanya bakal menginstruksikan melakukan proses reproduksi atau mitosis. Nah, maka caranya nukleus pada sel katak ini, yang sel-sel telur ini didekstrak dulu, dirusak dulu. Kemudian yang 2N dari sel usus ini dipindah ke sini. Kemudian ini dikembangkan, ya dipindah, jadi diambil dari sini dipindah, kemudian dikembangkan, maka akan lahirlah atau tumbuh, bukan lahir ya, tumbuh menjadi katak yang baru, ya. Nah, kemudian berkembang yang terkenal pada domba, yang kita sebut domba Dolly, ya. Nah, ini juga sama. Jadi diambil, kalau ini diambil dari sel ambing, ya. Sel ambing, kemudian diambil intinya, dipindahkan ke sel ovum. Kemudian ini dengan loncatan listrik supaya si selnya itu lompat ya. Sel yang dari sel ambing itu sel glandula mamae ya. Kemudian pindah ke sel ovum. Sel ovum itu sesungguhnya kan N, tapi karena dimasukkan oleh sel ambing ini intinya maka jadi 2N. Maka inti yang 2N ini kemudian kalau berkembang dia ditransplantasi. Dia ditransplantasi ke salah satu sapi yang bagus, kemudian tumbuh sapinya, kemudian dia akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi ini proses penyatuan antara inti yang berasal dari salah satu sel somatis yang kemudian diinduksi ke sel ovum ya. Dan penelitian ini sudah banyak, udah ada monyet, kucing sekarang ini udah banyak banget ya. Yang belum terjadi manusia. Nah, ini tentang Dolly yang harus kamu tahu, Dolly itu udah meninggal, udah mati tahun 2003. Jadi ini udah spektakuler banget penelitiannya, mungkin 2003 rata-rata kamu baru lahir ya. 2003 ini Dolly yang terkenal dan ini penelitinya ya. Jadi usia Dolly itu ternyata tidak panjang, sekitar hanya 6 tahun dari normalnya usia kambing yang rata-rata 13 tahun. Antara 12 sampai 13 tahun itu adalah usia kambing ya. Nah, tapi Dolly ternyata usia 6 tahun, bahkan usia 5 tahun itu sudah mengalami banyak penyakit yang ternyata penyakitnya sama seperti penyakit kambing yang tua, yang usianya antara 12 sampai 13 tahun. Nah, kenapa? Oh, ternyata DNA itu tidak bisa dibohongi. Karena DNA yang diselipkan atau disisipkan itu usianya memang sudah 6 tahun kambingnya, ya. Nah, itu ya. Nah, ini kelemahan saja ya, kelemahan dari transplantasi inti. Kemudian ada yang disebut hibridoma. Hibridoma yang terpopuler ini menghasilkan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini sangat dibutuhkan karena untuk satu jenis penyakit ini bisa ampuh itu ya. Nah, namanya juga hibrid, berarti ada 2 sel yang digabungkan. Kalau transplantasi inti, penggabungannya antara inti dengan sel. Kalau ini sel dengan sel. Nah, karena penggabungan sel dengan sel, maka disebut sel hibridoma. Apa yang terjadi, apa yang direkayasa, ini ada 2 sel. Sel mieloma, sel mieloma ini adalah sel kanker. Ya, sel kanker.
Dari mana sel kankernya? Nah, ini kita percobaannya pada tikus, ya tikus kecil. Kemudian si tikus ini disuntik oleh antigen, diimunisasi sampai dia menghasilkan antibodi. Ya, menghasilkan antibodi yang sangat banyak sekali, ya. Jadi si tikus ini dikorbankan untuk diambilkan sel-sel nanti yang banyak mengandung antibodinya. Kemudian ada sel kanker. Dari mana sel kanker? Ya, ini juga diambil dari tikus yang mengalami kanker atau dari hewan-hewan lain juga yang mengalami kanker. Tapi lebih cenderung kalau penelitian pertama itu harus sesama jenisnya dulu. Nah, kemudian antara sel yang menghasilkan antibodi ini dengan sel tumor ini difusikan, digabungkan. Nah, ini yang disebut hibridoma. Nah, karena di sini yang disuntikan antigennya adalah satu jenis saja, ya, maka hasilnya akan diproduksinya akan menjadi antibodi monoklonal, ya, monoklonal antibodi. Nah, jadi ini tidak dikembangkan di dalam bakteri, tapi dikembangkan di dalam kultur, ya, kultur sel. Nah, karena sel ini dipelihara dengan baik, maka kultur ini bisa berkembang, tapi juga bisa memproduksi antibodi ini, ya, seperti itu. Jadi ini disebut hibridoma. Nah, jadi dua ya, transplantasi inti, kemudian hibridoma, penggabungan dua buah sel. Nah, ini transplantasi gen. Nah, ini yang paling populer. Salah satunya pembuatan vaksin. Ya, salah satunya. Jadi kalau ini kebetulan diambil karena vaksin, diambil dari sel virus. Ya. Kemudian sel virus ini yang menyebabkan, yang bisa memproduksi vaksin hepatitis atau menstimulan hepatitis B. Ya kan, hepatitis B itu kan stimulan dari virus ya. Nah, kemudian diambil bagian DNA-nya biasa dengan plasmidnya bakteri, digabungkan dan kemudian diintroduksi ke sini, ya. Kemudian bakterinya ditumbuhkan. Nah, nanti si bakteri ini akan menghasilkan vaksin yang diinginkan, ya. Kemudian vaksin inilah yang kemudian menjadi untuk mencegah pada manusia atau pada hewan. Ini gambarannya seperti ini. Jadi di DNA-nya ini kan plasmid ya, plasmid itu melingkar, kemudian diselipkan, kemudian kalau ini langsung ya ke pasien, tapi kalau ini dikembangkan terlebih dahulu harusnya dikembangkan dulu di media bakteri seperti ini. Nah, ini sama juga dengan pembuatan insulin. Nah, jadi kalau insulin itu kan dari sel pankreas, maka yang diambil adalah gen-gen pada pankreas, apakah itu pankreas sapi, bahkan ada yang ekstrim, pankreasnya pankreas dari manusia sendiri. Nah, jadi ini, kalau ini contohnya dari manusia, kemudian digabungkan dengan plasmid bakteri. Bakterinya E. coli ya, Nah, kemudian terjadilah rekombinasi DNA atau seringkali kita sebut chimera, ya, kemudian nanti rekombinan ini, ya, plasmidnya dimasukkan dalam tabung. Sekarang kalau dalam skala besar, dalam tabung besar, ya, diekstrak, nanti hasilnya ini adalah hormon insulin seperti ini. Nah, hormon insulinnya yang digunakan oleh orang-orang penderita diabetes. Nah, jadi tadi sama ya, ini disebut transplantasi gen. Jadi ada bagian gen yang diinginkan disambungkan ke vektor yaitu plasmid dari bakteri. Kemudian ditanam kembali plasmidnya ke bakteri, kemudian dibiarkan maka akan menghasilkan satu target
senyawa yang kita inginkan. Kalau tadi vaksin, sekarang insulin, ya. Nah, ini transplantasi gen, jadi beda lagi. Tadi transplantasi inti, kemudian ada hibridoma, kemudian transplantasi gen. Nah, kita lihat. Nah, ini contoh-contoh dari hasil transplantasi gen, ya, atau rekombinasi gen biasanya, ya disebutnya. Mulai dari hormon insulin atau hormon pertumbuhan sampai untuk obat-obatan untuk treatment penderita anemia, kemudian hemofili dan seterusnya. Nah, ini yang sering kali tiba-tiba muncul aja ditanya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada, nah ini yang lebih populer lagi, jadi yang lebih kekinian. Transgenik plasmid T. Jadi kalau pada hewan itu biasanya digunakan E. coli, kalau pada tumbuhan itu biasanya mengandalkan Agrobacterium tumefaciens. Nah, ini tulisannya. Agrobacterium tumefaciens. Sama-sama juga memiliki plasmid. Cuma ini ada di tumbuhan, ya. Nah, sebenarnya Agrobacterium tumefaciens ini adalah penyakit, ya, tumor pada tumbuhan. Nah, ini seperti ini. Jadi dia membuat gol atau crown, ya, seperti ini. Nah, ini dia bisa muncul di mana saja, ya, di mana saja, bahkan bisa di akar-akar. Nah, inilah yang kemudian digunakan diekstrak untuk bisa membantu tumbuhan, ya, diarahkan jadi si bakteri ini, ya, Agrobacterium. Juga sama pastinya ada penyisipan gen, ya, seperti ini. Jadi seperti ini ada Agrobacterium tumefaciens yang diambil dari akar, kemudian plasmidnya diinjeksi dengan DNA yang diinginkan. Nah, maka dia akan membentuk crown gall. Ini biasanya dilakukan salah satu yang dulu pertama untuk tanaman yang unsur haranya rendah medianya. Biasanya kan kalau tanaman kelompok Fabaceae atau kacang-kacangan, ya, dia punya bintil akar tapi hanya rhizobium saja. Jadi rhizobium itu hanya ada di kacang-kacangan. Tapi kalau Agrobacterium ini bisa di berbagai jenis tumbuhan. Bahkan di jagung pun bisa pernah diinjeksi dalam penelitiannya. Maka ini diinjeksi di sini di berbagai pohon supaya nanti apa? Supaya penyerapan misalnya dari rhizobium itu diambil gennya yang bisa memfiksasi nitrogen, maka ini diharapkan crown gall ini bisa juga memfiksasi nitrogen. Nah, itu salah satunya, ya. Atau banyak hal, ya, atau dia bisa untuk memperbanyak apa ini? Oh, ini contohnya kanamisin, dia obat, ya, untuk bisa mencegah penyakit-penyakit menangkal. Nah, ini transgenik plasmid T, ini juga sama konsepnya, ya. Jadi disisipkan, ya. Kemudian transgenik, oh ini juga sama, transgenik plasmid T, jadi memanfaatkan plasmidnya Agrobacterium. Kemudian, nah ini beda. Transgenik bakteri BT. Nah, ini kalau tadi disebutnya T, plasmid T, kalau ini bakteri BT. Bakteri BT ini tidak punya plasmid, ya, tidak punya plasmid, tapi dia bisa menjadi endospor, jadi dia kuat bacillus ini. Ya, semua jenis bacillus itu bisa bisa menjadi endospora. Dia bisa bertahan sampai ratusan tahun usianya kalau sudah menjadi endospora. Jadi bakteri inaktif. Nah, ini. Untuk apa Bacillus thuringiensis ini? Bacillus thuringiensis ini bisa menghasilkan senyawa yang disebut ICP. Oh, di sini nggak ditulis ya ICP-nya. ICP. Jadi ICP itu insektisida. Nah, ini coba kamu catat aja ya. Insektisida kristal protein. Nah, itu disebut ICP. Insektisida kristal protein. Nah,
ini ternyata bisa diproduksi oleh bakteri. Untuk apa insektisida kristal protein ini ternyata ampuh untuk bisa membunuh larva yang mengganggu tanaman. Nah, makanya si Bacillus subtilis ini dia akan diinfeksi langsung karena dia tidak punya plasmid ya. Ini akan diinfeksi langsung gen-gennya, ya gen BT-nya ini ke tanaman. Ya, ini kebetulan jagung contohnya ke tanaman pada saat dia tumbuh. Ya, apakah mulai akar ada perakaran, kemudian diinjeksi oleh BT ini, kemudian diharapkan sel-selnya ini nanti akan berkembang sudah terinfeksi gen yang berasal dari Bacillus thuringiensis ini yang bisa menghasilkan ICP tadi. Nah, kalau ini tumbuh besar, si tumbuhan ini secara otomatis dia akan bisa mengeluarkan senyawanya yang bisa langsung membunuh larva. Cara membunuhnya adalah tetap aja dia makan tanaman ini, tapi kemudian senyawa ini bisa merusak bagian usus dari ulat ini. Maka ulat ini akan mati, tidak berkembang, ya. Nah ini BT. Nah ini pertama kali sebenarnya ini tanaman jagung contohnya, tapi pertama kali sebenarnya pada tanaman kapas. Tapi kemudian pernah dikembangkan di Indonesia yaitu di Sulawesi Selatan, tidak berhasil. Kenapa? Karena lupa kalau di negara penelitinya adalah negara subtropis, kita adalah negara tropis. Jadi ternyata ada perbedaan juga ya, lingkungan sangat mempengaruhi. Nah ini yang paling populer sekarang saat ini yaitu transgenic edible vaccine. Ya, edible vaccine. Jadi ada memanfaatkan sel bakteri, ini sel bakteri jadi kecil gini ya. Sel bakteri biasanya E. coli ini. Kemudian ada antibodi yang disisipkan di sini. Antibodi. Nah ini antibodinya untuk manusia ya, antibodi disisipkan, kemudian ada gen antigennya juga disisipkan, kemudian dimasukkan, diselipkan pada tumbuhan, salah satu organ tumbuhan, kemudian si organ tumbuhan ini misalnya daun ini yang kemudian digunakan kultur jaringan, ya kultur jaringan. Jadi ini membentuk kalus. Nah, kalau setelah diteliti kalus ini ternyata sudah terinfeksi baik gen antigen maupun antibodi resisten, kemudian ini dikembangkan, dibiarkan bertunas, dirangsang oleh hormon pertumbuhan kalin, ya. Kemudian dia akan tumbuh dan ini contohnya pada tanaman kentang, ya bisa juga pakai wortel yang populer sekarang. Nah, jadi vaksin ini sudah diselipkan di dalam kentang ini. Ketika ini dikonsumsi oleh manusia, berharap akan bisa mempengaruhi manusia juga, ya. Nah, ini disebut edible vaksin. Jadi vaksin yang bisa dimakan. Ini rekayasa juga. Ini juga yang versi terbaru ya dari transgenic edible vaksin ini. Nah, kultur jaringan ini juga sudah dikenal lama sebenarnya. Di kita juga ada yang populer ya di bioteknologi. Dulu seringkali Ibu ajak itu anak kelas 12 untuk ke biotek melihat area kuljar, kultur jaringan. Wah, bagus banget ya. Kemudian ini sifatnya juga vegetatif atau seringkali kita sebut cloning juga ya, tapi cloning jaringan ya. Jadi mengisolasi bagian tanaman, apakah bagian daunnya atau mata tunasnya ya, rata-rata hampir banyak dari daun ya. Kemudian dibuat di media aseptik yaitu agar ya, agar yang kayak nutrisi dan ada zat pengatur tumbuhnya dan harus disimpan
di tempat tertentu yang tentunya harus tetap ada cahaya masuk. Kenapa? Karena tetap mengandalkan adanya klorofil. Proses ini disebut kemampuan totipotensi. Jadi totipotensi adalah sebuah sel pada tumbuhan, ini khusus pada tumbuhan ya, sebuah sel pada tumbuhan, dia bisa membentuk satu individu baru yang utuh. Itu totipotensi. Nah, tekniknya adalah seperti ini. Jadi tentunya ada pembuatan media agar ini, kemudian ada inisiasinya, kita ambil explant. Explant itu bagian dari tumbuhan, kemudian ini ditanam, kemudian akan muncul kalus seperti ini. Jadi kalus itu dia mitosis terus, tapi belum diferensiasi. Ya, belum diferensiasi. Jadi bentuk sel-selnya itu sama. Kemudian ketika ditambahkan hormon-hormon secara khusus, maka hormon ini bisa mempengaruhi pertumbuhan akar, batang, daun ya. Jadi ada antokaulin, ada filokalinnya dan seterusnya. Maka jadilah tumbuhan dewasa. Nah, tumbuhan yang ada dalam botol kecil ini biasa kita sebut plantlet. Nah, ada proses yang disebut aklimatisasi. Jadi setelah dikeluarkan dari tabungnya supaya nanti dia tumbuh secara normal, maka ada ruang khusus. Yang ruang khusus itu adalah yang disebut ruang aklimatisasi. Jadi penyesuaian tumbuhan untuk siap berada di ruang terbuka. Ya, kalau ruang terbuka itu kan bebas ya, segala macam itu hewan, serangga, hama dan sebagainya itu banyak yang menyerang. Maka perlu kita pastikan kuat atau tidak tanaman hasil dari kultur jaringan, maka perlu diketahui melalui proses aklimatisasi. Nah, ini contohnya banyak sekali. Jadi ini mawar yang sekarang banyak dikembangkan, dia berbunga di dalam tabung seperti ini. Ini sudah bisa dilakukan oleh orang-orang di biotek di kita ya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi yang harus kamu paham ini disebut plantlet. Jadi plantlet itu tumbuhan kecil yang berada di dalam tabung ya. Kemudian ini kalus. Jadi kalus itu sel-sel yang belum mengalami diferensiasi. Jadi ketika tumbuhan ini tidak diberi rangsangan hormon-hormon tertentu, maka dia akan tetap menjadi kalus ya. Nah, ada tanam kalus yang tidak dikembangkan menjadi tumbuhan, misalnya jahe. Jahe itu kan diambil aromanya ya, diambil cairannya. Maka si kalus ini biarkan kalus yang menjadi gol besar ya, kemudian dari kalus inilah kemudian diambil ekstrak yang memang dimiliki oleh jahe yang sering kali diinginkan oleh manusia, tapi itu jarang karena mahal ternyata. Nah, ini tanaman yang dicuplik ya untuk dijadikan atau ditumbuhkan di dalam media ini kita sebut explant. Jadi ada istilah explant, kalus, plantlet yang harus kamu paham ya. Nah, kultur jaringan ini ada keunggulannya ya. Keunggulannya bisa kamu baca sendiri ya. Keunggulannya adalah bisa identik. Jadi seberapa banyak pun tumbuhan yang kita kembangkan bisa sampai ribuan. Contohnya yang sekarang kamu makan barangkali pisang Cavendish. Nah, pisang Cavendish itu satu induk sebenarnya. Tapi dia dikembangkan terus-menerus melalui kultur jaringan sehingga bisa dikembangkan di berbagai wilayah ya. Nah, tapi rasanya agak beda dengan pisang Ambon. Cavendish itu pisang Ambon hasil rekayasa genetika, tapi kalau pisang biasa, pisang Ambon juga ada Ambon lumut dan sebagainya masih ada. Tapi sekarang itu ya agak sedikit tergerus ya dengan pisang Cavendish. Nah, itu salah satu yang merugikan ya sebenarnya dari sisi ekosistem. Jadi sifatnya bisa identik sama dengan induknya, dapat diperbanyak dalam jumlah besar, dan tidak membutuhkan tempat yang luas. Jadi tempat kecil seperti ini sudah bisa mengembangbiakkan bibit-bibitnya.
menghasilkan bibit dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat, kesehatan dan mutunya terjamin karena badan daun khusus. Nah, ini nanti planlet-planlet ini yang akan diaklimatisasi. Kalau dia sudah agak besar, biasanya dia dijual untuk dikembangkan oleh masing-masing petani. Nah, ini kultur jaringan. Ini banyak sekali ya. Nah, ini proses aklimatisasi ya, aklimatisasi. Jadi keuntungan pemanfaatannya banyak sekali. Pengadaan bibit tidak bergantung musim. Bibit dapat diproduksi dalam jumlah banyak, tadi sudah disampaikan. Bibit dihasilkan seragam dan seterusnya. Dan bibit yang dihasilkan bebas, ya tidak harus dari biji, bisa dari daun, kebanyakan dari daun, bisa dari biji juga sih sebenarnya, tapi jarang. Bisa juga dari mata, di apa namanya? Tunas ya, tunas, mata tunas. Nah itu. Sekarang kita lihat dampak bioteknologi ini terakhir ya, jadi cepat banget nih neranginnya. Jadi dampak bioteknologi, nah ini kamu harus paham ini ya, apa saja yang dikembangkan. Dampak negatifnya bisa terjadi kekacauan biodiversitas. Kenapa? Karena terpotensi adanya aliran gen dari tanaman sekerabat atau kerabat dekatnya. Misalnya terjadi persilangan, ya persilangan yang hasil rekayasa genetika dengan tanaman plasma nutfah. Nah itu bisa mengacaukan nanti, dia bisa jadi ada tumbuhan baru lagi gitu ya. Jadi insersi atau penyisipan gen asing ke genom inang dapat menimbulkan interaksi antara gen asing dengan inang produk bahan pertanian. Nah ini. Kemudian hilangnya plasma nutfah, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi karena tanaman rekayasa genetik ini akhirnya banyak disukai, seperti salah satunya pisang Cavendish, kemudian misalnya anggur tanpa biji kan lebih disukai ya, semangka tanpa biji. Kalau semangka masih mengandalkan biji ya, biji dari plasma nutfah. Nah, dan banyak lagi, sehingga yang plasma nutfah itu bisa tergerus ya, bisa lama-lama mungkin punah ya kalau kita tidak memeliharanya dengan baik. Bisa menimbulkan alergi. Ya, ini spesifik saja sebenarnya. Penyisipan gen asing pada produk makanan manusia misalnya, ternyata bisa menimbulkan alergi. Kemudian ekosistem. Hasil rekayasa genetik dapat menyebabkan makhluk hidup tertentu dalam ekosistem mati. Contohnya pada BT yang tadi dijelaskan. Ternyata yang mati itu tidak hanya larva yang menjadi target. Ternyata larva yang lainnya pun juga banyak yang mati. Akibatnya apa? Ekosistemnya pasti rusak karena keturunannya bakal terhenti. Ya, terutama untuk kupu-kupu yang barangkali atau serangga yang sebenarnya tidak mengganggu gitu. Nah, ini yang dampak negatifnya. Tapi positifnya juga banyak. Nah, misalnya lingkungan, ini tadi contoh-contohnya sudah ada di bidang kedokteran, banyak menghasilkan vaksin, antibiotik, pertanian, bisa membuat pupuk, dan sebagainya, hormon pertumbuhan juga, bahan bakar, tadi ada etanol, metana, dan seterusnya, industri, dan seterusnya. Ya, jadi ini yang perlu kalian perhatikan adalah kepedulian kita terhadap bioteknologi. Barangkali di antara kalian, seperti kakak-kakak kelas kalian itu banyak juga yang tertarik dengan biotek ya, bioteknologi. Nah, ini ada etika yang harus diperhatikan oleh kalian. Sekarang ini banyak orang yang ingin cloning manusia. Berhasil atau tidak? Ya, jangan sampai berhasil kalau menurut Ibu. Nanti akan mengacaukan silsilah itu. Ya. Nah, ini sedang dicari ya, berlomba-lomba, tapi berharap sih. Walaupun pernah dulu ada yang mengklaim tahun 2004 ya, kalau nggak salah mengklaim ada cloning yang berhasil manusia. Ternyata itu kebohongan publik semata. Dan orangnya si Dr. Kwang ini yang dari Korea sudah ditangkap karena dia berbohong. Tapi ilmunya itu sudah membuat panas negara-negara berkembang lain. Ya. Yang juga perlu diperhatikan adalah keamanannya. Kemudian adanya radikal baru. Misalnya ada bom
untuk membunuh manusia secara besar-besaran yang mungkin kamu kenal dengan bom antraks ya, itu sangat luar biasa. Kalau misalnya itu disemprotkan di seluruh dunia, nah maka itu akan menjadi musibah besar. Yang sekarang dicurigai itu adalah corona, COVID, walaupun belum terbukti, yang mungkin itu adalah kebocoran dari rekayasa genetika yang akhirnya COVID ini berkembang ke seluruh Indonesia. Tapi ini masih dalam batas penelitian, jadi belum tahu. Corona ini berkembang sedemikian rupa, kemudian karena dia virus bisa mudah sekali berubah rangkaian genetiknya, sehingga makanya semakin varian tinggi terhadap COVID ini. Makanya kamu hati-hati ya, hati-hati banget sekarang ini banyak sekali. Ya dalam tempo 2 bulan ini, 2 bulan, 3 bulan ini Ibu sudah kehilangan teman-teman dekat Ibu karena COVID. Ya kemarin juga tidak diduga-duga, sebelumnya baru komunikasi, tiba-tiba masuk rumah sakit COVID, baru dikabarkan hari Kamis masuk COVID, karena COVID, sekeluarga kena COVID, dan hari Sabtu kemarin sudah dipanggil, jadi sudah wafat. Sedih banget, itu sahabat Ibu waktu muda ya, waktu SMA ya. Nah, jadi sangat luar biasa. Jadi kita tidak tahu ya, corona ini cepat sekali termutasinya juga, sehingga vaksinnya juga berkejar-kejaran, karena vaksin itu kan ada rasio grade DNA-nya ya. Nah ini yang mungkin makanya Indonesia sekarang membuat vaksin juga ya, supaya nanti tipikal corona yang berkembang di Indonesia itu ternyata sudah beda dengan tipikal corona yang berkembang di negara-negara subtropis, misalnya di Inggris ya. Nah, jadi ini yang kemudian kemungkinan kemungkinan yang harus diperhatikan juga adalah dampak negatifnya terhadap pekerja atau petani kecil yang seringkali tidak paham. Misalnya kacang kedelai. Kacang kedelai ini sebenarnya kacang transgenik ya. Tetapi ini karena dia bagus, kacang transgenik ini yang dijual di pasar-pasar itu adalah impor. Apakah petani kita tidak bisa menanam kedelai? Belum, karena tidak dikasih bibitnya. Ya, sehingga kedelai yang ditanam di kita itu kecil-kecil. Warnanya agak kusam. Dan sekarang ada sih yang menjual tapi jarang karena tidak terlalu laku. Yang disukai adalah kedelai transgenik yang agak besar-besar bentuknya, dan itu dijadikan tempe. Jadi tempe makanan asli Indonesia, tapi kedelainya sekarang bukan kedelai asli Indonesia. Ya. Nah, sehingga petani kedelai sekarang udah hampir tidak ada karena mengandalkan impor kedelainya. Nah, kemudian hilang atau kepercayaan pada peraturan pemerintah. Jadi ada pakem-pakem seperti tadi yang saya sampaikan, penelitian yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Salah satunya adalah cloning terhadap manusia. Kemudian yang dikhawatir ini tadi korporasi antara pemilik hak intelektual. Nah itu tadi ya yang diduga tentang corona ya, saya juga nggak paham seperti apa sesungguhnya perkembangan corona dari awalnya sehingga bisa membias ke seluruh penjuru dunia. Kemudian eksploitasi yang besar-besaran ini bisa mengecilkan plasma nutfah tadi. Kemudian penyalahgunaan tentang biotek ini. Jadi itu tidak terlalu banyak materi biotek sebenarnya, tapi kalau kamu baca informasi-informasi terkini tentang biotek itu perkembangannya sangat besar sekali, sangat cepat sekali, sehingga kita tidak boleh tertinggal ya harusnya. Ya, mungkin itu akhir dari materi kelas 12 ya. Jadi setelah ini silakan kamu download LK-nya. LK-nya memang cukup banyak ya. Karena maaf, tidak ada latihan. Oh maaf ini ya, nggak diganti.
Jadi tidak ada CBT-nya, jadi Ibu buatkan langsung di LK-nya, jadi ini yang atas kita delete saja. Nah, pengerjaannya LK-nya dimulai